Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Puhaba, apa kabar teman-teman dimanapun berada. Kembali lagi di channel Ihsan Maulana, sebuah channel yang menghadirkan 3 segmentasi: bincang bola, ngobrol inspiratif, dan review buku. Di kesempatan ini kita telah kedatangan tamu istimewa, seorang atlet andalan juga pahlawan bagi Provinsi Aceh. Dia adalah Ramadan Fuad. Apa kabar? Siap bang. Selamat datang di channel ini. Siap. Biasanya dipanggil Ramadan atau Fuad? Fuad bang. Fuad. Ya. Teman-teman, Fuad saat ini menjadi andalan bagi Provinsi Aceh. Dia diharapkan untuk mendulang medali di PON Papua kali ini. Nah, sejauh ini bagaimana Fuad melihat target tersebut? Ya, untuk saat ini dengan persiapan yang sangat alhamdulillah pas lah. Insya Allah bisa lah untuk mencapai target yang diberikan masyarakat Aceh pada saya bang. Nah, Fuad sendiri sudah latihan berapa lama? Kita sebenarnya kan PON 2020 bang. Jadi dari tahun akhir 2019 sudah masuk TC sampai seterusnya ke PON 2020. Tapi karena pandemi kita ditunda. Tapi latihan tetap bang. Sampai bulan 1 tanggal 7 masuk TC. Sampai sekarang udah masuk mau berangkat. Kita alhamdulillah latihan lancar. Sejauh ini sebelum PON Papua, nah kalau saya misalnya sudah tahu, banyak teman-teman pemirsa mungkin yang belum tahu prestasi apa saja yang sudah ditorehkan oleh seorang Fuad. Ya saya pribadi kalau prestasi ya bang, saya sebutin satu aja, yaitu saya peraih medali emas PON 2016 di Jawa Barat, di kategori lari 400 meter. 400 meter. Ya. Nah, saat itu tentu sebuah pencapaian itu harus berdarah-darah terlebih dahulu. Ya, pasti bang. Gitu. Nah, bagaimana sih perjalanan seorang Fuad hingga akhirnya bisa mendulang sekeping emas di Jabar saat itu? Dengarkan juga Fuad itu bukan unggulan saat itu. Seperti apa? Ya, seperti yang abang bilang, saya non unggulan. Emang saya non unggulan. Jadi olahraga apa? Atletik khususnya lari. Lari itu emang non unggulan di Aceh bang. Aceh lebih prioritaskan ke lompat tinggi, lempar lembing, dan tolak peluru. Jadi lari ini kok ibaratnya seperti bahasa kasar anak yatim gitu. Saya pernah merasakan pernah berada di titik itu. Jadi kurang motivasi. Bahkan saya tidak punya pelatih masa itu. Sampai saya meminta pelatih Aceh Besar, Bang Firman, "Bang mau latih saya, tapi abang tidak digaji." Beliau alhamdulillah siap tanpa digaji. Tapi mungkin Allah berkata lain, rezeki buat dia. Alhamdulillah saya berhasil meraih emas PON. Saat itu ini menarik statement daripada Fuad, teman-teman, bahwa banyak yang tidak tahu emas itu diraih sangat luar biasa berdarah-darah dibanding dengan jangankan cabur yang lain. Untuk di atletik sendiri lari itu bisa dibilang anak tiri lah, bahasa tanda kutipnya. Nah, saat itu lama tidak persiapan yang terhitung maksimal? Persiapan yang terhitung maksimal itu kalau kita bilang bang, kan persiapan PON 7 bulan, 2016 7 bulan, tapi saya yang ngambil latihan maksimal tuh 2 bulan cuman bang. 2 bulan. 2 bulan, tapi itu digeber langsung sama pelatih yang baru saya itu, digeber, pokoknya dipaksa, kamu harus bisa. Bahwasannya saya orang Jawa katanya, tapi saya tidak rela melihat orang Jawa mengambil emas ini. Saya mau anak Aceh, tahun ini anak Aceh. Dari situ saya termotivasi bang. Bahwasanya dia ikhlas, tanpa digaji dia ikhlas bang. Tapi sekarang alhamdulillah untuk tahun ini dia tetap pelatih yang saya harapkan bisa bertangan dingin seperti 2016 ya, bisa membawa saya dan mendidik saya, mengarahkan saya untuk kedepannya, untuk target ke depan SEA Games ini. Nah, merinding saya teman-teman mendengar apa yang diceritakan oleh Fuad tadi. Tapi pertanyaan kemudian adalah, siapa sosok Firman itu sehingga Fuad mencari dia, kemudian meyakinkan dia? Siapa? Ini penting saya rasa. Beliau itu adalah seorang TNI ya. TNI, beliau itu adalah mantan pelari nasional. Beliau tuh pernah 2 kali main SEA Games, mantan atlet pelatnas, tapi di Aceh ini beliau tidak punya nama. Mungkin karena dia pelari ya, tidak punya nama. Mungkin orang tidak mengenal siapa Firman itu, apalagi di olahraga atletik. Tapi dengan beliau datang ke sini, dengan visi misi beliau, saya yakin bahwasanya
dengan apa masa lalu beliau tuh dengan olahraga lari, saya yakin dia bisa tuntun ataupun bisa mengarahkan olahraga khususnya pelari 100 meter bisa berprestasi di tingkat nasional. Nah, Fuad sendiri tahu sosok Firman ini dari siapa? Saya tahu sosok Firman ini, beliau pertama cuman iseng-iseng jogging bang, iseng jogging. Habis itu beliau menceritakan, beliau sedikit mempromosikan diri. Saya emang tidak tahu, mungkin saya dasarnya emang bukan pelari kan, saya dari kampung dulu main bola bang. Di Banda Aceh masuk PPLP, beliau tuh mempromosikan diri, abang dulu lari 100, platnas. Tapi setelah saya cek ke teman-teman yang di Jakarta, emang iya beliau orang Jakarta, orang Priuk. Terus beliau emang mantan pelari SEA Games. Jadi habis itu beliau ngambil ini lisensi ke Jawa sampai ke Singapura, yang terakhir ke Australia. Nah, ingat tidak sosok Coach Firman ini itu SEA Games tahun berapa beliau? SEA Games yang di ini bang, SEA Games kan Indonesia SEA Games 2011 SEA Games Indonesia. SEA Games Indonesia yang sebelumnya berarti sekitar tahun 2000-an bang. 2000-an. Tahun 2000-an. Dia kan tugas dinas di Aceh tahun 2003 sebelum tsunami, dia dinas masuk tentara, dinas di Aceh. Nah, biasa kan sebelum saya sedikit flashback, kita teruskan yang ini, biasanya sebelum juara itu nyaris tak banyak yang melihat. Ya. Ketika sudah ada emas, berbondong-bondong tuh orang foto-foto gitu. Nah, bisa diceritakan tidak saat momen terbaik dalam hidup Firman itu mendapatkan emas di lari 400 meter di Jawa Barat saat itu, seperti apa proses kualifikasinya, bagaimana suasana saat itu, yang barangkali hal-hal di belakang layar yang orang tidak tahu. Jadi yang seperti yang abang bilang ya, sebelum saya berangkat, saya emang anak yatim ya, ibaratnya kayak gitu Pak. Kita kurang masukan, kurang kasih, pokoknya pengurus nih mandang kita sebelah mata lah. Alah lari, karena dari dulu bang lari ini bang cuman di PON udah finalis aja, nggak sampai juara. Ada senior saya, jadi begitu saya juara banyak telepon, banyak ucapin selamat. Ya saya ya namanya seperti banyak anggota dewan. Masa itu ketua pasi kami anggota dewan, Pak Iskandar Arfar lagi. Banyak yang menelpon saya, ucapin selamat. Dalam hati kecil saya nih, wah selamat aja. Kawan saya pun bisa kasih selamat. Itu kita bahasa kasarnya Pak. Jadi pelatih saya sempat bilang, ini di hotel udah nunggu, orang-orang KONI. Itu setelah pengaluan medali? Iya, setelah pengaluan medali kan saya tes doping bang, tes doping, pokoknya dopingnya tuh dibawa ke India, pemeriksaan 3 bulan. Habis itu saya berangkat pulang ke hotel, mobil mogok, jadi mau dekat hotel tuh, bilang Bang Firman, kita turun aja di sini, kita makan mie Aceh dulu. Oke bang, makan mie Aceh kan, jadi kan kami dari jarak mie Aceh ke apartemen itu kan dekat bang, ya 5 menit lah jalan kaki. Jadi dibilang Bang Firman, orang udah nunggu di lobi nih, ada buat penyambutan katanya. Oh ya udah bang, saya nggak ikut bang, dia bilang. Marah lah. Masih ada dendam ya, saat itu. ngambek lah bang. Ya udah, jadi kayak mana nih, abang malas juga kata Bang Firman. Abang malas juga. Ya udah bang, kita naik tangga aja bang sampai lantai 2, kita naik lift ke atas, kayak gitu katanya. Oh boleh juga. Pokoknya kami udah di kamar tuh, kita mau telepon nggak angkat tuh. Akhirnya pengurus yang datangin kami. Ya biar jerah lah orang ini sekali bang. Masa pelajaran lah. Ya maksudnya. Biar ke depan lebih bagus. Ya ke depan bukan saya aja. Kadang ada adik-adik nanti olahraga yang non unggulan dibuat kayak itu, takutnya mentalnya down bang. Kok saya pribadi mungkin jadi pelajaran ya buat kedepannya bang. Ya begitulah bang ceritanya bang. Ini Fuad termasuk lugas dan gamblang gitu. Nggak takut nih, nanti ini nggak kukat nih. Ya nggak apa-apa. Gimana? Itu kan faktanya gitu. Itu faktanya. Karena kan biasa beberapa atlet yang kita wawancara itu di bagian-bagian tertentu itu agak normatif, takut-takut gitu. Ini yang saya rasakan. Cuman ada hal yang nggak bisa saya sebutin. Ya. Maksudnya ada juga yang bisa saya sebutin bang. Saya ininya. Oke. Waktu kan terus berjalan gitu. Sebelum kita melompat ke depan, kita flashback dulu sedikit. Fuad memilih sebagai atletik itu takdir, kecelakaan, atau seperti apa?
Sebenarnya Kan alumni PPLB. ya, sebenarnya lari itu Bang kan, saya tuh dari kecil tuh di kampung ya, Aceh Timur tuh nggak ada yang namanya olahraga atletik, nggak ada. Mungkin hampir semua daerah ya di Aceh ya, nggak tahu tuh apa itu atletik Bang. Yang tahu di sana di kampung bola, voli. Kalau Aceh Timur ada takraw satu lagi Bang. Tiga olahraga tuh. Kalau bulu tangkis tuh orang nggak akan main Bang, karena beli alat mahal. Ya minimal kita keluarin uang lah. Kalau bola kita kan nggak ada sepatu, masih bisa main pakai kaki. Voli bisa main pakai kaki. Cuman 2 olahraga inilah, 3 lah pakai takraw nih. Tapi saya posisi masa itu Bang sayap. Jadi pas SMP kan ada porseni ataupun sekarang udah 2SM. Saya ikut bola Bang. Saya posisi sayap. Saya kencang masa itu Bang. Kencang kali saya. Buat sayap tuh main sayap kencang. Jadi guru penjas saya lihat, kok ada lari nih. Nah, jadi yang perwakilan dari SMP kami nggak ada, harus ada. Kalau nggak tahun depan nggak boleh ikut katanya. Dibilang nggak sama Pak Nasir tuh. Pak Nasir, beliau masih sehat di Aceh Timur sana. Kuat, kamu siap nggak lari? Ya, kita kan baru menang bola Pak. Siap Pak, dengan senangnya siap. Saya nggak tahu gimana tuh main lari Pak. Nah, Kini asal lari aja. asal lari. Saya nggak tahu startnya, harus start, nggak tahu. Pokoknya harus gimana nggak tahu ya Bang. Nah, pokoknya kamu harus siap lari. Setengah jam setelah duduk, setelah briefing Pak Nasir Bapak tuh, kuat langsung dipanggil. Langsung dipanggil lari. Siap. Saat itu saya lari, saya juara di Aceh Timur, di Aceh sama di Palembang. Langsung Bang. Itu langsung seketika tuh. Saya kaget juga. Kok bisa langsung ke nasional saya? Nah, ini ngomong-ngomong seketika, ya kita semua tahu nggak ada yang instan, pasti ada kerja keras. Tetapi menurut info intelijen Pyongyang dari rekan-rekan, Fuad ini kata teman-teman sih di jejaring PPLP, selain soal mungkin kerja kerasnya ada, tapi orang ini melihat Fuad ini ada tuah yang berbeda, laki yang lain gitu. Fuad ngerasa nggak itu? Misal kata teman-teman, misal di latihan mungkin ketika tryout Fuad itu peringkat berapa, tapi ketika udah event seringnya udah juara gitu. Apakah demikian? Kalau itu semua trik Bang. Kita kalau di bola kan nggak ada nyimpan tenaga kita. Emang main 100%. Tapi kalau di atletik ini kita di kualifikasi ini karena ada kualifikasi, semifinal, final. Kita ini nggak bisa-bisan Bang. Kita simpan tenaga. Simpannya nanti di final. Finalnya kita harus habis-habisan. Nah, begitu juga latihan. Kadang latihan kita jenuh. Kita lari ini Bang jenuh Bang. Jenuh kali. Nggak sembarangan orang bisa ikut atletik nih Bang. Kita lari 2 putaran. Kita bisa apa ini? Gini-gini aja tiap hari. Saya kurang lebih 11 tahun udah di atletik. Tapi kalau saya nikmatin, saya nggak akan capek. Saya ingat, saya di atletik ini bisa beli apa aja. Bisa banggain orang tua, bisa berangkatin haji orang tua. Nah. Kalau masalah tua, saya lebih ke doa ibu aja Bang. Ya, karena dekat sekali dengan ibu. Pokoknya saya sama mama tuh udah gimana, teman curhat. Kok ada apa-apa telepon. Pokoknya beliau lah inspirasi saya. Pokoknya insya Allah tahun ini saya harus berangkatin beliau sebelum haji nanti. Amin. Berarti salah satu target Fuad, insya Allah benar-benar terwujud dan pandemi segala berakhir gitu. Itu bukan bagian dari nazar ya, memang sudah dari dulu. Itu emang niat. Jadi beliau bilang, "Neng, Pas Aceh, neng munyo untuk menang, mak awai umroh." Jid. Nah, itu bahasa Acehnya, Bang. Nah, teman-teman, saya translate nih bagi yang non Aceh. Nah, kalau nanti juara, mama itu pengen naik umroh gitu, teman-teman. Nah, berarti ini ya banyak sih orang-orang yang kita temui, orang sukses itu adalah orang-orang yang sangat dekat dengan ibunya gitu. Terus lagi gini, ketika juara di PON Jabar, saat itu seperti apa sih kontestasi saingannya? Konon lagi Fuad saat itu adalah debutan. Ya, debutan. Jadi saya waktu juara itu saya nggak menyangka. Katanya kata pelatih, Fuad, saya mau kamu juara 3 aja. Karena masa itu masih ada namanya Heru Aprianto tuh, dia 3 kali juara PON. Itu legenda hidup Indonesia di nomor atletik. Beliau masih main masa itu, masih fit-fitnya.
saya kagum. Salah satu pelari idola saya di Indonesia. Jadi masih ada Heru, ada yang satu lagi dari dua Jateng, Jatim 3, 2 Jateng, ada yang dari Palembang, pokoknya yang pelatnas semua Bang, yang pelatnas SEA Games. Cuman saya yang non pelatnas. Ada 2 kami dari Makassar, Aceh, Makassar non pelatnas, yang lain 6 yang ini 6 non pelatnas semua, pelatnas semua. Jadi di final saya agak minder. Jadi ya kita kan pasti ya agak minder. Cuman ya saya udah melangkah sejauh ini, masa saya nyerah di sini? Ya lakuin aja lah, jalani aja lah, bismillah aja kayak gitu. Pokoknya optimis lah. Apa yang masa saya udah latihan di sini nyerah? Masa saya nyerah di sini? Lemah kali. Ya, tanggung lah istilahnya. Ya tanggung, selesain. Tapi alhamdulillah begitu masuk finish. Nah, catatan waktu Fuad saat itu berapa? Wah, itu sekarang personal best saya, waktu terbaik saya 47.58 detik. Kalau yang di Pon Jabar kemarin? Ya itu waktu terbaik. Tapi di Porwil kemarin di Bengkulu itu 48.22. Nah, kemudian ini di Pon Papua, bagaimana melihat peta persaingan? Apakah masih banyak wajah-wajah lama atau banyak debutan-debutan baru yang lumayan membahayakan? Ada sih debutan baru 2 orang Bang, yang pelatnas ya. Pelatnas SEA Games satu lagi yang dari Jawa Tengah. Yang lain masih yang sama, saingan-saingan yang dulu di Pon Jabar, di Pon Jabar. Saya antisipasi yang Jabar ini Bang, yang Jabar yang pelatnas SEA Games nih. Satu lagi sama 2 Jateng. Yang 2 Jateng nih orang lama 1, orang baru 1. Tapi saya berteman erat dengan mereka bertiga, sering bertanya. Kami punya niat tim estafet SEA Games ke depannya. Nah, ketika kemarin setelah berhasil, ini kita tinggalin dulu Pon Papua. Ya. Ketika kemarin berhasil mendapatkan emas, praktis secara teoritis anak tangganya adalah Yu dipanggil ke pelatnas. Ya. Apakah saat itu dipanggil pelatnas? Tidak. Kenapa? Ya mungkin ada miskomunikasi ya Bang. Mungkin saat itu SEA Games Malaysia 2017. Tapi saya tidak mendengar ada panggilan sampai sekarang. Mungkin pelatih ada atlet yang lebih baik. Nah, saya Allahualam lah Bang. Mungkin. Pokoknya hingga sekarang tidak. Saya pernah ditelepon sekali sama pelatih, mantan pelatih saya. Saya pernah pelatnas junior dulu. Tapi setelah siap-siap, sampai sekarang saya siap-siap belum ada panggilan. Jadi ya ngapain saya nunggu-nunggu lagi. Ya. Kita fokus aja ke depannya. Berarti kalau secara teoritis, kalaulah rezeki itu berpihak kepada Fuad, setidaknya mendapat medali, ada kemungkinan Fuad dipanggil untuk SEA Games dan kemungkinan juga ke estafet. Kalau misalnya kemungkinan ada, karena kan ini namanya kemungkinan ya kemungkinan ada. Cuman kalau untuk perorangan saya nggak siap lagi Pak. Tapi kalau untuk estafet saya siap. Ya setidaknya nggak bisa membantu. Ini kan udah namanya merah putih. Udah nggak bisa membantu sepenuhnya, membantu setengahnya aja. Karena kan di estafet kami berempat. Tapi kalau untuk perorangan saya nggak sanggup lagi. Karena ini pon terakhir saya di nomor 400 meter Pak. Pon Aceh Sumut, insya Allah kalau panjang umur saya pindah nomor. Saya beralih ke nomor yang lain. Atletik kan punya banyak nomor ya Bang. Rencananya kalau nanti di Pon Aceh Sumut pindah ke? Saya lebih ke dasar lomba Bang, 10 nomor. Memperebutkan 1 medali juga. Oke. Fuad sendiri terbebani tidak? Biasanya mempertahankan jauh lebih sulit daripada meraih. Ya. Kalau terbebani, saya pernah terbeban di tahun kemarin Bang. Mungkin karena belum siap Bang. Terlalu cepat. Jadi untuk tahun ini ada orang bilang mau nggak mau harus siap, mau nggak mau harus siap. Tapi saya siap, bukan mau nggak mau, emang saya siap. Dengan target pelatih pun sekarang, pelatih nasional saya orang Jakarta. Beliau mungkin minggu depan udah berangkat ke sini. Beliau selalu memotivasi saya. Kamu tuh bagus, kamu tuh kalau berani, kamu bisa pecah rekor. Ya, target pelatih saya pecah rekor. Rekor sekarang berapa? Rekor di nomor 400. Rekor sekarang 4632 Bang Eliasar Papua. Berarti selisih dengan waktu 1 detik,32 second. Itu di atletik jauh Bang. Jauh di atletik jauh. Ya. Tapi kalau di kehidupan nyata 1 detik,32 second kita kedip mata. Nah, udah. Tapi kalau di atletik itu jauh Pak. Jauh. Bisa 10 meter. Ya.
Makanya orang dekat dah 1 detik ya. Nah, tapi di atletik lama tuh, jauh tuh bang. Makanya kita nggak bisa meremehin waktu di atletik. Hal terburuk, ini andai di senja kala seorang Fuad tidak juga mendapatkan panggilan ke pelatnas, ke SEA Games minimal sekali, bukan Asian ke SEA Games, merasa sia-sia dan gagal tidak? Ya saya nggak bang. Nggak dipanggil ya udah nggak apa-apa, mungkin ada yang terbaik. Yang penting saya udah memberi yang terbaik untuk daerah saya. Itu niat pribadi saya bang. Aceh di mana saya lahir, di situ itu harus bangga, daerah itu harus bangga. Saya makan uang masyarakat ini. Ya setidaknya masyarakat Aceh berharap banyak pak saya. Ya kita kan digaji nih, yang atlet pun kan digaji uang masyarakat, pakai uang masyarakat semua, uang pemerintah kan. Jadi kita harus nggak mau, kita harus buktiin. Ya jangan sia-sia, kita digaji, dikasih makan, dikasih fasilitas semua. Masa kita mau ngecewain orang nih? Setidaknya kita berjuang. Nah, tentu apapun yang kita pilih, kita punya referensi masing-masing, tidak hanya nasional maupun internasional gitu. Kalau untuk role model seorang Fuad di kancah internasional dalam dunia lari itu siapa sih yang biasa dijadiin referensi? Idola saya kemarin baru main di Olimpiade kalah. Dia baru siap cedera, Weder Vaniker dari Afrika Selatan. Tapi sekarang saya punya idola baru. Idola baru saya tuh dari Kolombia, Jose Zambrono. Antonio Zambrono, dia barusan dapat perak di Olimpiade. Saya bukan suka dengan, saya suka gaya larinya, semangat dia, mental dia yang saya suka ini. Mungkin suatu hari nanti saya bisa berlari seperti dia. Amin. Banyakkah bibit dan bakat pelari di Aceh ini? Dan kenapa? Pertama, pertanyaannya sorry saya potong. Banyak tidak bakat di Aceh. Yang kedua, mengapa olahraga ini nyaris tidak begitu populer? Ya. Yang pertama bang gini bang, olahraga atletik ini kita kalau berani terjun ke daerah-daerah banyak sekali bakat bang. Karena apa? Anak-anak dari kecil tuh udah bisa berlari tanpa kita sadari dia pun mempunyai bakat alam. Tapi anak-anak desa bang, kita nggak tahu anak-anak kota. Saya bukan meng-underestimate. Iya. Tapi anak-anak desa itu, anak-anak kampung lah kan, mereka tuh lari itu udah permainan sehari-hari. Mau permainan apa di sekolah mau tuh pulang, mau tuh pergi ngaji, kan ada menggunakan lari orang nih bang. Tanpa kita sadari, itu bakat alamnya tuh udah nampak di situ bang. Tanpa kita poles sedikit, mereka jadi. Tapi sekarang pola pikir bang. Mindset lagi, mental. Pola pikir, apa kamu ikut lari? Apa? Nggak ada pelatih, nggak ada ini, nggak ada itu. Di Jawa bang, saya salut tinggal di Jawa tuh apa bang? Di sana anak-anak bayar pelatih biar bisa latihan. Di Aceh dibayar, dikasih fasilitas, nggak mau latihan. Itu yang di atletik. Beda sama bola bang. Bola mungkin udah kenal begitu lahir udah tahu bola. Karena olahraga masyarakat, olahraga dunia tuh bola. Ya mungkin saya dulu bola juga bang. Tapi kalau atletik nih mungkin kembali ke pola pikir bang. Perkembangannya cuma di kota aja. Kalau di daerah-daerah nggak ada yang kembangin di sana bang. Mungkin suatu hari nanti apabila saya panjang umur, saya mau turun ke daerah sama Bang Firman. Beliau sudah ngajak habis PON ini kami putar dari Tamiang sampai Singkil bang. Niat kalau mereka mau tempung, kami mau bangun fasilitas gitu bang, tanggung. Jadi buat klub atletik gitu. Jadi siapa yang mau pakai nanti bayar. Profesional. Iya, bayar. Uangnya buat atlet, bukan buat kami. Itu buat kehidupan dia. Nah, kami ada niat segitu. Biar olahraga ini maju, bang. Kadang kan ada juga satu daerah, saya nggak nyebutin, satu daerah di Aceh nih, bagian barat selatan sana. Ada satu daerah itu di Pora Aceh Besar kemarin. Orang nih bang, prestasinya tuh rendah kali. Saya nggak bilang, pokoknya barat selatan sana rendah kali. Cuma bertemu sama sepak bola. Setelah orang ini gagal di sepak bola, orang ini nggak ada pola pikir. Saya masuk ke cabang silat saya masuk ke cabang atletik. Orang ini nggak ada pikir ke situ bang. Cuma pikir gagal di bola udah selesai hidup orang ini, cari kerja. Tapi kalau mereka mindsetnya bagus, saya perlu coba olahraga ini. Alih cabur. Ya, kita berani melangkah. Kalau mereka berani melangkah, saya yakin berhasil. Aceh ini bakalan disegani bang di Jawa. Itu aja. Khusus untuk atletik lah terutama ya. Ya. Terakhir apa pesan
Fuad terhadap banyak orang-orang yang barangkali tidak tahu dunia atletik ataupun sudah tahu dan mereka ingin berprestasi seperti Fuad? Ya, menurut kisi-kisi dari saya, olahraga atletik itu simple. Kita cuman butuh berlari aja sehari semalam itu. Kita butuh berlari 3 jam aja, Bang. Kapan itu, mau kapan pun. Kalau mau berprestasi, kembali ke komitmen kita, Bang. Dari hati kita sama otak kita nggak jalan, semua itu nggak ada, Bang. Kalau pengen berprestasi, ya dikasih pelatih 100%, kita minimal 150%. Kita harus laksanakan. Kita harus ada lebihnya. Kalau nggak ada. Pokoknya apapun yang kita lakukan ke depan, diiringi dengan doa orang tua, ikhlas hati, karena yang bisa membantu kita diri sendiri sama Tuhan. Nah, itu teman-teman. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Fuad tadi membuka cakrawala berpikir kita dan lebih tahu terhadap dunia lain selain sepak bola di Indonesia inilah. Terutama saya juga di kesempatan ini belajar banyak mendengar kisah dan pengalaman dari seorang jawara. Dia adalah Ramadan Fuad, putra asli Aceh Timur, yang hari-hari terakhir banyak menghabiskan waktunya di Banda Aceh, tumbuh dan berkembang juga di PPLP di Banda Aceh. Fuad, terima kasih telah berbagi. Sukses terus di apapun eventnya. Kita tidak tahu Fuad nanti ke depan jadi apa, tapi saya sangat salut dan mengapresiasi salah satu ikhtiarnya adalah ingin mencari bibit-bibit atletik ke pelosok-pelosok yang ada di Aceh. Semoga di Aceh banyak lahir penerus-penerus Fuad yang lainnya di berbagai macam cabur atletik, khusus untuk lari juga di berbagai macam nomornya. Nah, akhirnya apa yang kami bincangkan ini semoga ada manfaatnya. Silahkan tekan tombol like, share, and comment. Don't forget subscribe. Jika pun Anda merasa apa yang kami bincangkan tidak ada sesuatunya, pertama silahkan tidak nonton lagi dan silahkan tekan tombol dislike. Akhirnya Ramadan Fuad undur diri. Ihsan Maulana undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.